Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom Meet pada hari ini. Baiklah, kami berkelompok ada bertiga yang terdiri dari Rahmat Andika, itu saya sendiri, dilanjutkan oleh Feby Kurniawan dan Selanjutnya itu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat bagi teoritis menambahkan hajana ilmu di bidang pemrosesan citra, medis, dan deep learning. Memberikan referensi untuk pengembangan sistem bantuan diagnosis medis berbasis AI. Manfaat bagi praktis. Bagi tenaga kesehatan, menyediakan prototipe alat bantu diagnosis cepat dan objektif. Bagi akademisi, contoh implementasi praktis algoritma deep learning atau CNN dalam masalah klasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Andika. Untuk landasan konseptualnya itu ada ronsen paru-paru CXR, itu metode pencitraan radiologi utama yang menampilkan struktur antomoni paru-paru. Citra digital ini menjadi sumber data visual penting untuk analisa komputasi. Itu di sebelah kiri saya. Nah, untuk paru-paru pneumonia itu di sebelah kanan, itu infeksi akut pada jaringan paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan. Diagnosis ronsen sangat krusial karena gejala krisis tidak selalu jelas. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke metodologi penelitian. Untuk alur-alur sistematisnya, itu yang pertama, kita identifikasi masalahnya, kita cari studi literatur, kita perumusan masalah, kita mengumpulkan data, dan akhirnya kita proses dan kita analisa. Nah, penelitian ini mengikuti tahapan sistematis melalui identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Setiap tahapan saling berkaitan untuk menghasilkan model klasifikasi yang akurat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, metode yang kita pakai itu metode CNN atau Convolutional Neural Network. Itu metode utama yang digunakan. Nah, algoritma deep learning yang sangat efektif untuk pemrosesan citra digital. Ekstraksi fitur CNN mengekstraksi fitur penting dari citra ronsen melalui lapisan konvolasi dan polling. Nah, pengenalan pola mampu mengenali pola tekstur, tepi, dan bentuk opositas khas pneumonia. Nah, klasifikasi akhirnya, fitur yang diekstraksi diproses oleh lapisan fully content untuk klasifikasi normal atau pneumonia. Untuk pelatihan model dilatih dengan data latih, penyesuaian parameter, effort, batch, size, learning rate, atau performa optimal. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, itu validasi akurasi. Nah, ini untuk training validasi akurasinya, itu grafik ini menunjukkan perkembangan akurasi model selama proses pelatihan. Kita lihat di garis biru, itu akurasi pelatihan, itu yang dibilang training akurasi. Nah, untuk garis oranye, itu akurasi validasinya. Nah, kedua garis menunjukkan tren meningkat dari sekitar 0,70 hingga mendekati 0,90. Seiring bertambahnya epoch dari 2 epoch hingga 10, kedua garis berdekatan dan sejajar, mengindikasikan model belajar dengan baik tanpa overthink dan signifikan. Baik, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita masuk ke validation loss. Nah, grafik ini menampilkan nilai loss atau dibilang nilai kesalahan selama pelatihan. Kita balik ke garis biru yang kalian lihat. Itu loss pelatihan untuk training. Nah, untuk garis oranye itu loss untuk validasinya. Kedua garis menunjukkan tren menurun dari sekitar 0,9 hingga mendekati 0,3.
Penurunan loss yang konsisten menandakan model semakin baik dalam memprediksi data. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini confusion matrix. Nah, ini hasilnya. Matrix confusion menunjukkan performa klasifikasi model. Warna kuning cerah, itu nilainya tuh tinggi, itu prediksinya benar. Nah, warna ungu gelap, itu nilainya rendah, atau prediksinya salah. Diagonal utama berwarna kuning menunjukkan model berhasil mengklasifikasikan dengan baik. Area di luar diagonal berwarna gelap menunjukkan kesalahan klasifikasi yang minimal. Oke. Nah, untuk pemodelan UML mungkin bisa dilanjutkan sama Ibnu. Oke. Untuk slide selanjutnya itu adalah pemodelan sistem dengan UML. Model UML digunakan untuk menggambarkan desain dan cara kerja sistem klasifikasi citra Rogen paru berbasis CNN secara visual. Sketch diagram interaksi antara pengguna mengunggah citra, melihat hasil, dan fungsi utama sistem. Activity diagram alur aktivitas sistem dari input citra, pemrosesan, klarifikasi hingga tampil hasil. Sketch diagram urutan interaksi objek berdasarkan waktu. Kelas diagram struktur kelas terdiri user, citra Rogen, model CNN, hasil klasifikasi, dan relasinya. Kesimpulannya sistem klasifikasi citra Rogen paru berbasis CNN telah dirancang secara terstruktur menggunakan UML. Desain ini membantu dalam memahami kebutuhan alur proses, interaksi komponen, dan struktur sistem, sehingga kesalahan implementasi dan kemudahan pengembangan. Saran untuk pengembangan lanjut. Pertama, menambahkan jenis dan jumlah dataset untuk meningkatkan akurasi model CNN. Melakukan pengujian perform sistem lebih mendalam. Yang ketiga, mengembangkan antara muka pengguna atau UI yang lebih interaktif untuk memudahkan penggunaan oleh non-teknis. Oke. Udah habis. Tutup, Mat. Baiklah, itu hasil presentasi untuk klasifikasi ronsen paru normal atau pneumonia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berterima kasih beribu-ribu terima kasih. Jika ada yang salah bisa dikoreksi. Kami bertiga satu kelompok mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.